Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para narasumber terutama Ustadz Ahwan yang kami hormati, Ustadz Mujazin, Ustadz Abu Tolut, satu kehormatan besar bagi saya dan satu kegembiraan hadir memenuhi undangan kawan-kawan JAS untuk berbicara tentang kemerdekaan dalam perspektif sejarah. Ya, ini betul-betul satu kebanggaan. Ya. Tadi saya kebetulan disebut tadi ya anggota LSBO, ya. Seni, budaya dan olahraga. Ya. Memang ini kaitannya dengan waktu. Ya, waktu. Jadi kalau orang tidak peka waktu itu bisa kita curigai dia nggak suka seni dan olahraga. Ya. 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 Sensitivitas terhadap waktu itu penting. Ya, kalau kita bayangkan membentuk tim olahraga sepak bola, itu kemenangannya hanya soal manajemen waktu sebetulnya, ketepatan waktu. Ya, jadi kalau kita mismatch dalam arti waktu, itu gol tidak terjadi. Ya. Ya. Jadi memang kelemahan kita ini kelihatannya sepele ya, tapi begitu kita tidak peka waktu, itu dari perspektif engineering itu kita tidak selamat, ya, tidak selamat. Kemarin saya naik kereta cepat, wush, ya, 27 menit dari Bandung ke Halim, 27 menit, ya. Itu kita untuk mencapai presisi seperti itu dibutuhkan kepekaan waktu yang luar biasa. Ya. Ya. Jadi salah satu yang menyebabkan kita tertinggal itu soal waktu. Ya. Dan sejarah itu mengajarkan kita satu kesadaran waktu sebetulnya. Jadi kalau kita bisa melihat ke belakang lebih panjang, kita bisa meneropong masa depan lebih panjang juga. Ya, jadi saya kira ini mengapa teropong sejarah itu jadi penting. Ya. Dan saya kira prinsip sejarah di dalam Al-Quran sudah cukup banyak dipaparkan, dan pagi ini saya diminta untuk melihat bagaimana peran ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan itu. Para asatidz sekalian rahimakumullah, pertama saya akan menggunakan kerangka ini dalam waktu 20 menit kurang. Latar belakang saya akan mulai dengan saat ini tantangannya apa. Lalu saya gambarkan secara pendek perjuangan umat Islam, para ulama dan santri sebelum kemerdekaan, katakan sejak era Portugis kira-kira ya, awal abad 16, kemudian perjuangan kemerdekaan, lalu saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Ya. Kebetulan 2 bulan yang lalu saya sempat ke Spanyol. Ya. Banyak hubungan kita dengan Spanyol sebetulnya dari perspektif sejarah, ya. Tapi nanti akan saya coba paparkan kemudian. Ya, next slide. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita penting mencermati bahwa kira-kira 25 tahun yang lalu, ya, itu proses-proses sekularisasi dan deislamisasi itu justru makin keras. Ya, justru saat Barat dan Amerika itu sedang kehilangan kepemimpinan moralnya. Ya. Ini diakui oleh pemimpin Barat seperti Emmanuel Macron. Jadi karena Barat sudah kehilangan kepemimpinan moral, ya. Akhir-akhir ini jelas di Gaza kelihatan, ya. Kepemimpinan moral itu sama sekali tidak ada, ya. Dan kita juga melihat kebangkitan Cina yang sangat luar biasa, ya. Sehingga Cina kemudian sekarang ini boleh dikatakan penantang paling serius, ya, kebudayaan Barat. Ya. Jadi kita bisa melihat situasi kita sekarang ini dalam perspektif
pandangan Samuel Huntington dalam The Clash of Civilization, ya, pertempuran peradaban, ya. Dan sekarang itu posisi Barat sebetulnya itu dalam keadaan melemah dan turun, ya. Saatnya sekarang ini Cina sudah mulai mengambil alih kepemimpinan itu, dan saya kira saya tidak melihat opsi lain bagi kita bangsa Indonesia ini untuk membawa Islam sebagai bagian dari multipolaritas global saat ini, ya. Jadi saatnya yang tepat kita memimpin ASEAN, ya, memanfaatkan perasaan-perasaan Melayu Islam itu sebagai bagian dari upaya kita untuk memperkuat diri supaya kita bisa lebih seimbang menghadapi Cina, ya. Next slide, ya. Nah, para statis sekalian, saya kira penting dipahami tadi bahwa Undang Dasar 45 itu dirumuskan sebagai bendera perang terhadap melawan penjajahan, ya. Jadi kita lihat semangatnya itu sebagai rumusan panji-panji bendera perang menghadapi penjajahan sekaligus rumus untuk memenangkan perang itu. Jadi rumusnya sudah dirumuskan, ya, di saat itu oleh the best mind, oleh pikiran-pikiran terbaik yang dimiliki bangsa kita waktu itu, ya, dari berbagai macam latar belakang, ya. Tapi itu kemudian diobrak-abrik, ya, di amandemen secara ugal-ugalan menjadi undang-undang dasar yang sangat liberal, kapitalistik, melalui penggantian Undang-Undang 45 itu menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Ya, saya kira yang fenomena yang kita lihat sebagai, katakan kita sebut Jokowisme yang akhir ini muncul, itu dilahirkan oleh Undang-Undang Dasar 2002 ini. Ya. Jadi kalau kita menyalahkan Pak Jokowi sendiri, itu kurang tepat. Ya, karena ini sistemnya yang bermasalah, ya. Jokowisme itu bukan istilah saya, istilahnya Kaisang, ya. Ya. Bukan istilah saya mengambil aja, ya. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat perjuangan yang lama sebetulnya umat Islam itu sudah cukup lama, sejak kedatangan Portugis di Malaka awal abad 16 itu. Lalu kemudian Cornelis de Houtman masuk tahun akhir abad 16, ya. Sebelum itu Islam sudah ada, ya, baik di Sumatera, Jawa maupun Sulawesi, Maluku dan seterusnya. Jadi kerajaan-kerajaan Nusantara itu sudah ada, sudah eksis, punya hubungan yang baik dengan Turki Utsmani. Ya, jadi itu satu fakta yang menjelaskan bagaimana Islam kemudian memberi inspirasi perlawanan pada saat Portugis dan kemudian Belanda tidak merasa cukup untuk berdagang, ambil rempah-rempah, tapi juga mulai melakukan semacam kolonisasi, ya, penaklukan. Saya kira satu contoh yang menarik, saya kira ini satu lembaga akademi militer zamannya Aceh, yaitu Mahat Baitul Maqdis di Bitai, mungkin ini, itu merupakan akademi militer Kesultanan Aceh yang mengambil kurikulum Kesultanan Turki Utsmani. Ya. Salah satu alumninya ya Laksamana Kemalah Hayati itu. Satu Laksamana perempuan yang membunuh Cornelis de Houtman. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ, angkatan laut kita waktu itu bukan angkatan laut kaleng-kaleng, ya, atau angkatan laut yang luar biasa, ya. Jadi saya kira ini bagaimana Islam menjadi inspirasi, ya, bagi upaya-upaya perlawanan menghadapi penjajah, ya. Nah, catatan saya yang mungkin perlu saya share adalah bahwa Islam itu telah membebaskan Nusantara dari sukuisme. Jadi Islam itu menghancurkan sukuisme, ya, tribalism yang itu bisa mempengaruhi banyak hal, dan juga paganisme. Jadi paganisme itu ya pemujaan terhadap berhala lah, kan begitu, ya. Dan itulah yang memudahkan kelahiran sebuah bangsa, satu imajinasi baru yang disebut bangsa Indonesia. Ya, jadi bangsa Indonesia itu satu imajinasi yang tidak mungkin muncul tanpa Islam.
Ya. Kita akan terjebak dalam sukuisme dan feudalisme ala Majapahit sebetulnya. Jadi kalau zaman Mojopahit awal itu yang bisa baca buku Setasoma, katakan begitu ya, itu hanya kalangan elit. Ya. Rakyat biasa itu kalau masuk kerajaan harus ngesot, ya, dan tidak punya akses ke buku-buku kitab-kitab suci. Ya. Tapi dengan datangnya Islam, justru kita perkenalkan Al-Quran sejak awal, ya, pada rakyat jelata. Jadi satu revolusi budaya sebetulnya pada waktu Islam itu mengajarkan Al-Quran. Jadi dan itu juga kemudian menyelamatkan kita dari genosida. Jadi kalau bangsa Indian di Amerika itu dihabisi oleh orang putih, ya, dan kemudian juga bangsa suku aborigin di Australia itu dihabiskan oleh orang putih juga, ya. Nah, alhamdulillah kita dengan Islam itu kita diselamatkan dari genosida itu, ya. Bapak Ibu sekalian, nah saya kira kerajaan Nusantara itu telah bertahan, ya, setelah memeluk Islam dan menjadi pelopor perlawanan terhadap penjajahan. Saya kira fenomena yang sangat fenomenal, yang relatif baru sebetulnya seperti peran Pangeran Diponegoro, ya. Jadi perang Diponegoro itu berhasil membuat VOC sebagai kongsi dagang terbesar di dunia. Saya ulangi, VOC itu kongsi dagang terkaya di dunia, ya. Hanya dengan mengambil rempah-rempah dari Indonesia itu, VOC menjadi superpower sebetulnya, menggantikan Spanyol dan Portugis, ya. Jadi kalau sebelumnya Spanyol dan Portugis itu ada dua adidaya besar, kemudian Belanda lahir itu kemudian melalui inovasi-inovasi seperti bursa saham itu yang menciptakan orang Belanda, ya, bursa saham itu, sehingga Belanda itu satu inovasi kelembagaan bursa saham itu, ya, dan itu membuat VOC menjadi bursa dagang yang terkaya di dunia. Dan Belanda sampai hari ini itu kita baru mencapai ekonomi kita sebesar Belanda kira-kira 5 tahun yang lalu dengan PDB sekitar 15.000 triliun kira-kira lah, ya. Ya, jadi ini belum lama. Jadi Belanda memiliki satu kekuatan ekonomi yang besar melalui kekuatan-kekuatan maritim yang sebetulnya proses penjajahan itu di Indonesia dilakukan melalui demaritimisasi kerajaan-kerajaan Nusantara itu, menjauhkan kerajaan itu dari laut. Ya, ini saya kira aspek-aspek yang penting kita lihat. Ya. Slide berikutnya. Para aset sekalian, jadi tadi sudah saya katakan bahwa ada interaksi yang cukup intensif, ya, baik itu Mataram Islam, mungkin lebih awal, ya, itu ada interaksi, ya, sehingga saya kira Sultan Agung Hanyokrokusumo itu mengaku sebagai khalifah, wakil dari khalifah di Turki, ya. Jadi ini satu ada hubungan yang sifatnya bukan penguasaan, ya, tetapi pengakuan dari kerajaan atas pengaruh kekhalifat Islam di Turki, ya. Jadi termasuk bagaimana susunan tentara Pangeran Diponegoro disusun meniru model tentara Turki, ya. Ya. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau interaksi itu berlangsung cukup lama dan kemudian seperti Pak Cokro Aminoto, kiai-kiai yang lebih senior sebelumnya, ya, kemudian Yai Dahlan, Yai Hasyim Asy'ari dan seterusnya itu banyak belajar ke Mekah, itu inspirasi mengenai kehebatan dan pengaruh Turki itu dibawa mereka pulang, dan itu sebagian memberi semangat untuk kembali kepada kekhalifahan, ya. Jadi dibawa pulang itu, walaupun kemudian konteksnya lebih saya kira baik Muhammadiyah maupun NU itu memang kira-kira tidak terlalu politis, ya, dibanding syarikat Islam. Tetapi mereka mulai bergerak seperti syarikat Islam mulai bergerak dengan perdagangan. Saya kira itu justru yang
Itu yang agenda yang sering kita lupakan dalam rangka memperkuat politik umat Islam, kita harus memperkuat ekonomi umat Islam. Ya. Slide berikutnya. Syarikat Islam itu didirikan oleh Pak Haji Samanhudi di Solo, kemudian menjadi Syarikat Islam zamannya Pak Cokro, dan kemudian Pak Cokro sudah mulai menarasikan tentang pemerintahan yang mandiri, ya, self bestur itu, ya. Dan saya kira ini mungkin dalam beberapa hal mungkin aspirasi Pak Cokro hampir seperti aspirasi para sahabat di Taliban, saya kira. Ya, sahabat-sahabat Taliban itu punya aspirasi politik, ya. Sementara karena pengaruh Asy'ari mungkin Imam pemikiran Asy'ariyah itu membuat kita menjadi aspirasi politik kita tidak terlalu kuat, tidak seperti teman-teman Taliban, ya. Jadi kita merasa cukup dengan ngurusi sekolah dan rumah sakit, ya, tidak ngurusi menjadi bupati atau presiden, ya. Saya kira yang membedakan dari pemikiran filosofisnya kita nggak dapat itu. Yang kita terima lebih banyak pengaruh Asy'ari, ya, tidak pengaruh katakan Mauridi, ya, mungkin itu yang Imam Mauridi, ya, sehingga ini yang Imam Maturidi, ya, itu yang membuat kita tidak terlalu memiliki aspirasi politik, ya. Saya kira ini yang perlu kita cermati, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi baik Muhammadiyah maupun NU itu fokus pada dakwah sosial dan ekonomi. Ini juga penting sebetulnya untuk menyiapkan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka, yaitu jiwa merdeka, ya. Catatan saya, kata-kata merdeka itu sudah lama hilang di dokumen-dokumen perencanaan pendidikan, ya. Tapi oleh Nadiem Makarim justru muncul, ya. Anehnya di situ kan, ya. Nadiem itu nggak pernah sekolah di Indonesia, ya. Mungkin dia baca bukunya Pak Ki Hajar saja, ya. Ki Hajar jelas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan itu menyiapkan jiwa yang merdeka. Bukan soal akhlak, bukan soal kompetensi, tapi soal jiwa yang merdeka, ya. Jadi saya kira ini penting, dan nanti kalau kita lihat apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kemerdekaan, ya, yang kata kunci tapi belum kita elaborasi cukup ini, ya, pengertian kemerdekaan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Masyumi itu mencerminkan satu sisi politik karena itu Majelis Syuro, dinyatakan sebagai Majelis Syuro, hampir seperti MPUI sebetulnya, ya, yang punya aspirasi politik, ya, memperjuangkan aspirasi kepentingan politik umat Islam, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, dan Al-Irsyad dan sebagainya, itu masuk ke Masyumi, ya, sebagai satu majelis, ya, ya. Dan saya kira ini yang yang kemudian memberi semacam dimensi politik Islam politik atau politik Islam, ya, dalam perbincangan sebelum kemerdekaan, menjelang kemerdekaan maupun setelahnya, ya, termasuk perdebatan di konstituante, ya, mengenai dasar-dasar negara Republik Indonesia yang baru dibentuk, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira perlu dicatat teman-teman yang mungkin aktif di beberapa organisasi yang saya tahu itu mungkin kurang mendalami sejarah nasional, lebih fokus pada sejarah Rasulullah dan di sekitar Timur Tengah, ya, tapi kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang sejarah nasional, ya, sehingga ini Undang-Undang 45 itu sering dipandang secara agak banyak prasangkanya lah, ya, banyak prasangkanya, ya, agak gimana gitu, ya, ya. Ya, jadi ini tadi kemudian ada dilema tadi kan, ada dilema soal bangsa dan agama dan seterusnya itu, ya. Nah, saya kira tokoh-tokoh Masyumi dari Syarikat Islam Muhammadiyah itu merupakan anggota BPUKT yang aktif, ya, dan itu memang bentukan Jepang, ya, tapi ini saya kira kontribusi mereka terutama dalam banyak hal seperti Kiai Agus Salim itu sangat besar, ya, dalam merumuskan naskah
pembukaan paling tidak, ya. Nah, ini 6 kiai, 6 ulama yang anggota BPUPKI, P-nya hilang itu ya. Pertama Kiai Abdul Halim, nanti mungkin perlu dilihat. Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Maskur, Kiai Wahid Hasim, ini ayahnya Gus Dur, ya. Kiai Haji Agus Salim, lalu Ki Bagus Hadikusumo. Mungkin Pak Bambang bisa memberi catatan tambahan, ya. Tapi ini yang saya lihat ada 60 anggota BPUPKI. Ini kira-kira yang mewakili kekuatan suara Islam lah 6 orang ini. Jadi cuma 10% ya. 6 dari 60 orang. Ada yang lain kaum nasionalis, kemudian juga ada kelompok kiri nggak ada malah sebetulnya. Kelompok kiri nggak ada. Kristen ada, tapi kelompok-kelompok kiri tidak terwakili. Waktu itu PKI dalam posisi sulit di Indonesia setelah peristiwa sebelumnya, ya. Dan di Eropa Partai Komunis dalam posisi sulit, ya. Sehingga dia tidak muncul sebagai unsur-unsur yang menyusun panitia kemerdekaan, ya. Nah, saya kira catatan penting saya mengenai Badan Keamanan Rakyat itu mungkin nanti perlu didiskusikan. Itu bagaimana Hizbullah dan kemudian juga Sabilillah itu bagian dari Masyumi. Cuma Hizbullah itu yang formal, ya. Kalau Sabilillah enggak, itu agak non formal gitu, ya. Kemudian juga peta ini didikan Jepang. Ini Hizbullah mau Sabilillah juga didikan Jepang juga sebetulnya, ya. Kemudian juga Knil. Jadi yang didikan Belanda. Ini yang kemudian menjadi bagian dari kemudian dari Badan Keamanan menjadi tentara dan seterusnya, ya. Nah, saya kira catatan yang penting satu adalah resolusi jihad, ya, menjelang peristiwa Surabaya itu, perang Surabaya itu, ya. Saya kira ini bahwa fatwa NU itu cukup penting, ya, karena melawan Inggris waktu itu yang berada di Surabaya itu adalah jihad, dan yang datang ke Surabaya untuk melawan Inggris itu bukan hanya area-area Surabaya, area-area Sulawesi, Madura, bahkan Sumatera juga ada yang datang, ya. Teman-teman dari Jawa Barat, Jawa Tengah juga sama-sama ke Surabaya, ya. Korbannya banyak sekali, ya. Ada beberapa catatan, ya. Pertemuan Surabaya itu korbannya cukup banyak, ya. Tapi Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua itu terpukul oleh kematian 2 jenderalnya di Surabaya, ya. Dan lalu ngamuk lah di Surabaya kira-kira, ya. Dan saya kira ini apakah itu keputusan yang keliru? Ya, karena korbannya banyak sekali, ya. Tapi ini menandakan bagaimana ulama dan santri itu mewarnai, ya, sejarah mempertahankan kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hampir 20 menit kira-kira, ya, 25 menit, ya. Saya kira cukup jelas, ya, bahwa peran para ulama dan santri itu dalam sejarah kita itu sangat besar, ya. Jadi kalau kita sekarang ditakut-takuti sebagai makhluk yang asing dan sebagainya, ya, yang kemudian membahayakan Pancasila dan NKRI, itu sama sekali tidak cocok dengan fakta-fakta sejarah, ya. Jadi saya kira ini upaya, karena ini pekerjaan-pekerjaan mereka memang seolah-olah Pancasila masih ada, ya, padahal Pancasila sudah dikubur di bawah kaki mereka sendiri, ya. Tapi mereka menuju umat Islam yang membunuh Pancasila, ya. Saya kira ini yang ini akal-akalan narasi yang dibuat supaya kita justru memusuhi negeri yang tadi dilahirkan karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan yang luhur untuk kehidupan yang bangsa yang bebas, ya. Saya kira ini bekal yang penting bagi para aktivis, saya kira, ya, bahwa narasi pembukaan itu dan pembukaan itu tidak sama sekali tidak bertentangan dengan syariah, ya. Justru
dia menjadi nilai-nilai atau dalam sesuai dengan maqasid syariah. Ya, dari saya kira narasi-narasi Islamofobik itu bagian dari perang peradaban. Ya, yang mereka sedang kalah sebetulnya. Ya, sedang kalah. Jadi kita ditakut-takuti dengan Islam, padahal mereka sedang dalam keadaan kalah. Ya, kita justru harus lebih berani ya mengartikulasikan Islam ya dalam rangka membantu dan menolong negeri ini ya, jangan sampai kita malah mundur ya. Dan ini potret yang saya ambil dari Google ya, jadi saya kira memang kemerdekaan itu bukan datang ujuk-ujuk ya, tapi melalui serangkaian perjuangan dan pengorbanan para ulama sejak Portugis, Belanda, Jepang dan Inggris ya datang ke bentang alam kepulauan yang seluas Eropa ini. Jadi dengan Islam itu beratus suku di Nusantara itu terbebas dari sukuisme dan paganisme, memungkinkannya menerima imajinasi baru berupa bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu sebuah narasi, dia bukan sebuah fakta. Ya. Kalau fakta itu suku, wong Jawa, wong Madura itu fakta. Tapi wong Indonesia itu hanya imajinasi. Ya. Ya. Jadi saya kira ini penting dipahami nih. Ya. Sebab ada orang yang bicaranya sehari-hari Madura, tapi ya dia bangsa Indonesia, tapi sukunya suku Madura, ya, ya. Jadi bangsa Indonesia itu hanya imajinasi loh ya, bukan fakta, ya. Saya kira jadi ini perlu satu narasi yang kuat, di mana kita bisa mengartikulasikan Islam dalam banyak, karena Islam yang telah menolong bangsa ini ya untuk menerima konsep bangsa Indonesia. Saya kira ini pengantar diskusi ya, mudah-mudahan ini memberi wawasan yang cukup dari perspektif sejarah mengenai peran ulama dan santri dalam upaya-upaya kita mencapai kemerdekaan. Aku lu qouli hadza wastaghfirullakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.